Ini tujuan akhir kita kan lunas ya. Tujuannya adalah utang-utang bisa kita lunasi. Itu tujuan akhir lah. Tujuan akhir dalam kasus masalah hutang riba ini lunas. Tapi sebelum sampai tujuan akhir kan pasti ada pemberhentian yang harus kita temukan, gitu kan? Kita harus berhenti di mana dulu itu. Nah, masalah ini ada 3 pemberhentian atau bisa dibilang ada 3 pintu yang harus kita buka. Pintu yang terakhir memang pintu lunas. Tapi terkadang, ya bukan terkadang, kebanyakan orang tidak bisa membuka pintu lunas kalau kondisinya masih takut, cemas, gelisah, sedih, masih ada pikiran masih kacau. Karena masalah lunas ini nanti hubungannya sama orang lain, negosiasi sama pihak perbankan kan, sama pihak kreditur lah, gitu. Bagaimana kita bisa negosiasi kalau keadaan kita nggak tenang? Kan gampang kita ditekan. Seperti itu, bayar aja dulu berapa. Nah itu supaya kita nggak masuk kepada tahap negosiasi, gitu. Nah jadi untuk bisa bernegosiasi hapus riba, kalau Bang Syariah mungkin nggak mau dibilang riba ya, mungkin dibilangnya hapus margin lah. Hapus margin, nanti saya ada video tentang Bang Syariah juga, masalahnya sama, KPR juga nanti saya kirim, gitu. KPR juga. Jadi hapus margin, bayar pokoknya saja. Itu negosiasi itu tidak tercapai kalau kitanya nggak tenang. Surat-suratnya nggak bisa kita kumpulkan. Kalau pikiran kita masih kacau, pikiran kita hanya satu, bayar. Sementara bayar itu ya nggak harus, yang harus itu lunas. Gitu. Bayar itu nggak wajib, jadi kita tidak wajib bayar hutang. Tapi yang wajib itu melunasi hutang, gitu loh. Udah jatuh tempo nih besok harus bayar, ya nggak harus, kan uangnya juga belum ada. Karena kita berpikirnya harus bayar, pas saat tempo akhirnya kita yang harusnya buat bayar tukang kita ambil buat bayar. Padahal nggak harus. Jadi ayat ini 280 tidak mengharuskan bayar kalau memang lagi tidak ada uang. Yang harus apa? Minta penangguhan, gitu. Jadi hutang itu bisa ditangguhkan kalau solusi Al-Qur'annya. Jadi pintu lunas ini bisa dibuka kalau kita sudah membuka pintu tenang. Ya saya merasa tenang Waktu itu. Kemarin itu pada kemarin. Tapi pas pulang ke rumah nggak tenang lagi. Ini masalahnya. Jadi tenang ini keseluruhan 24 jam. Ya, sekarang masih mendominasi lah. Nah iya. Masih mendominasi 80% lah. Gitu. Sisanya ya guys. Jadi kalau ada support dari. Karena masalahnya kita lebih banyak tinggal di rumah, ya kan? Berarti kan harus tenang juga. Jadi di luar tenang, di rumah pun tenang. Gitu. Ada. Tadi kan kita baca 275. Nah, kalau kita baca 276, kita baca 277-nya la khaufun alaihim. Mereka tidak takut. Tidak takut itu artinya tenang, ya kan? Takut itu kan artinya kejadian yang belum terjadi, akan datang. Belum terjadi kan? Tapi kita sudah takut duluan lah, belum terjadi udah takut duluan. Berarti udah mewujud di dalam pikiran, kan belum terjadi. Jadi kita sudah ditakutkan dengan apa yang tidak ada. Belum ada kan? Nah, kita harus tenang, itu belum terjadi, belum tentu. Kemudian walahum yahzanun. Jangan sedih. Jangan sedih artinya apa? Senang. Nah, sekarang memang ini susah, pintu tenang, pintu senang ini nggak mudah. Makanya yang harus kita buka adalah pintu yang pertama, pintu taubat. Gitu. Jadi ada 3 pintu nih, taubat. Taubat ini akan menghasilkan ketenangan sama senang. Senang ini artinya jangan diartikan poya-poya ya. Gitu. Kami berdua sih paham. Gitu. Artinya tidak sedih lah, tidak menghadapi masalah dengan sedih. Masalah memang harus dihadapi.
Karena ada orang ini hutang 20 juta, ada yang sampai gantung diri, ada nggak? Kalau bagi bapak 20 juta itu besar apa kecil? Hutang 20 juta. Masih besar. Ya? Besar sekarang. Besar. Tapi sampai harus gantung diri nggak? Enggak kan? Tapi ada orang yang 20 juta itu serasa dunia udah runtuh. Akhirnya dia gantung diri. Karena artinya menghadapi sesuatu kan berdasarkan pikiran masing-masing. Bagi dia itu besar banget 20 juta itu. Tapi bagi bapak ya mungkin nggak sebesar itu. Sekarang bisa nggak pada saat datang tagihan kita juga tidak takut, tidak sedih? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Saya bisa, tapi istri ini salah. Bisa nggak bapak mengabaikan istri dulu? Jadi gini. Saya selalu mengabaikan. Iya, nah obrolan kita sekarang bisa nggak istri diabaikan? Jangan bapak bilang tapi istri, jangan. Bisa nggak sekarang gitu? Karena dari tadi istri menjadi pengalihan terus. Tapi istri ini pak, saya bisa tapi istri, saya bisa tapi istri. Artinya kan yang jadi masalah istri mulu. Padahal kita lagi ngobrol berdua. Sekarang istri jangan dibawa-bawa deh. Mungkin itu masalah sungguhnya ya saya ada, tapi ya Saya kan, tapi istri lagi kan. Tapi istri gimana nih? gitu. Masalahnya diri kita, bukan istri. Orang memang butuh pengalihan, orang butuh kambing hitam. Rata-rata gitu, pejabat aja butuh kambing hitam. Pemerintah butuh kambing hitam. Dan kita pribadi butuh kambing hitam. Akhirnya kita menghitamkan orang lain. Saya sih bisa, tapi dianya nggak bisa tuh. Nah kan gitu, akhirnya melempar kesalahan. Nah tobat ini ngakuin kita yang salah, bukan istri yang salah, bukan orang lain yang salah. Tobat ini mengakui diri sendiri, bukan orang yang salah. Istri saya nggak salah. Itu terlintas juga sih dipikir. Gitu. Jadi sekarang jangan tapi istri jangan. Gitu. Istri begitu tuh karena kita yang saya salah. pikir gitu, saya ya introspeksi masa apa gitu. Iya. Makanya doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia yang mengaku salah, Nabi Yunus mengaku salah, ya Allah saya sudah zalim. Gitu kan? Masa Nabi berbuat zalim? Mungkin nggak Nabi berbuat zalim? Enggak lah, tapi dia mengaku saya berbuat zalim. Karena Nabi ini berhadapan sama rohnya. Gitu. Kalau ya Allah, saya mohon ampun, saya bisa sih, tapi istri saya ya Allah. Nah, bagaimana coba begitu Bapak menghadapi Allah tapi masih menyalahkan orang lain? Kan nggak sesuai dengan solusi Al-Quran. Saya ingin hasil dari pertemuan kita adalah, ya saya yang salah. Saya zalim. Istri begitu gara-gara saya. Sekarang masalahnya di Bapak dulu. Bapaknya paham, bapaknya iya, oke, setuju, saya paham, saya terima, saya akui. Sehingga baru kita bahas yang lainnya. Gitu. Jangan saya diajak, ini Pak, yang salah itu istri saya loh Pak, bukan saya. Gitu. Berarti yang harus dinasihati itu istri Pak. Gitu. Nah, sekarang kita berdua nih. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya yang zalim, bukan yang lain. Tahu nggak ceritanya kenapa Nabi Yunus sampai dimakan ikan paus itu? Karena Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Tapi Nabi Yunus nggak nyalahin umatnya. Ya Allah, dia dibilangin nggak ngerti, ya Allah. Makanya saya pergi. Nabi Yunus nggak bilang gitu. Ya Allah, saya udah dakwah dengan keras, tapi mereka nggak terima. Makanya saya tinggal. Nabi Yunus nggak bilang begitu. Ya Allah, udah saya bilangin ya Allah. Udah sering kali saya dakwah, tapi mereka yang nggak mau, akhirnya saya tinggal. Nabi Yunus nggak bilang begitu. Apa yang Nabi Yunus bilang? Ya Allah, ini saya yang zalim ya Allah, gitu ya kan? Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Jadi akui kita yang salah. Gitu. Bukan orang, bukan siapa-siapa. Dalam hal ini bukan istri yang salah ya, kita yang salah. Nabi Yunus baca doa itu, akhirnya selamat nih. Selamat kan? Dia diselamatkan. Dan begitu juga aku akan menyelamatkan orang-orang beriman.
Artinya kondisi Nabi Yunus itu bisa jadi dialami oleh kita, gitu. Sekarang Nabi Yunus sama Nabi Yunus dalam kegelapan, di dalam perut hiu, ya kan? Dia bisa minta tolong ke siapa? Udah buntu kan? Sama. Sekarang posisi kita nih, udah gelap, udah buntu. Posisinya saya pahami sendiri. Sama nggak itu posisi? Bahkan lebih parah siapa sebenarnya? Lebih parah Nabi Yunus kan, gitu. Dia sinyal kagak ada, gitu kan. Mau minta tolong sama siapa kagak ada. Terus mau minta tolong berupa apa juga Nabi Yunus nggak tahu. Ya Allah, Nabi Yunus nggak berdoa gini, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus ini, nggak bilang gitu. Ya Allah lunasin hutang saya, nggak bilang begitu. Ya Allah sadarkan istri saya, nggak bilang begitu. Apa yang dibilang? Dia nggak minta apa, dia hanya mengakui. Dia nggak minta, tapi dia hanya mengakui. Artinya ya Allah terserah engkau lah yang akan memutuskan. Aku ini hamba yang zalim. Jadi Nabi Yunus nggak minta apa-apa, nggak minta dia diselamatkan, enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hanya ngaku. Dengan pengakuan itu turunlah rahmat, turunlah rasa kasihan, gitu. Jadi Allah kasihan, gitu. Allah merahmati, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita saking buntunya udah nggak tahu mau minta apa lagi nih sebenarnya yang bagus buat masalah kita. Nggak tahu siapa lagi yang salah ini, kita udah mentok gitu kan. Sampai kondisi seperti itu kita udah nggak tahu lagi mau nyalain siapa ini, udah kusut. Nggak tahu lagi mau minta solusi apa ini, udah kusut gitu kan. Nah, yang paling terbaik ngakui, iya udah salah, saya salah. Gitu. Karena mau nyalain siapa lagi udah kusut. Gitu. Nggak akan selesai kalau nyalain si Anu nggak akan selesai. Ya udah saya salah. Gitu kan? Gitu. Tapi saya yang salah, bukan tapi istri lagi, tapi saya yang salah. Iya, saya salah, gitu. Paham. Saya berusaha begitu sebenarnya. Iya, saya. Kembali lagi. Oh, saya mau ngakui salah nih ke istri nih. Jangan ngaku salahnya, jangan ke istri, ke Allah. Jangan ke manusia, gitu, ke diri sendiri, gitu. Jangan ngaku salah ke orang, salah. Ya imbasnya kan nanti kan Beda. jika momen itu terjadi, yang harapannya kita sama-sama kalau kita mengaku salah, ada momen udah jatuh tempo ya, mungkin efeknya istri nggak akan itu lagi, bisa merelakan itu dengan sendirinya. Terus Nanti Allah yang turun rahmatnya. Siapa sih yang menggenggam hati Pak Fikri? Siapa yang menggenggam hati istri? Siapa yang memberikan rahmat, yang merubah pikiran, yang membolak-balikan hati? Siapa? Ya kan? Kan kita takut nanti kalau udah jatuh tempo dia marah-marah. Siapa sih yang bikin dia marah-marah? Gitu. Kan kita kembalikan lagi ke Allah. Gitu kan? Makanya kita nggak bisa, kamu jangan marah ya, nggak bisa, gitu. Kamu saya jangan. sih dengan sepenuh hati, misalkan saya bisa mencampuri berapa tagihan ya, saya catat pelan-pelan, saya hadapin itu DC plus saya aja gitu. Nah, Saya yang lagi tenang gitu, itu yang harus Bapak lakukan, seperti itu. itu yang saya lagi serahin aja. Istri bilang apa, bukan urusan. Nah, saya paham nih, ini ada yang diupetin nih. Ini tinggal perkara gimana saya punya kunci untuk buka. Iya. Nah, Jawaban. Karena begitu saya tanya, selalu marah ujungnya gitu. Kan udah pernah dulu tugas toy gini. Pernah nulis, tapi nulisnya aku dengan emosi ini. Ya, oke. Ya paham nih. Ya perempuan gitu. nah enak kan kalau hadapin dengan tenang. Ya kayak ada anak kecil. Iya, enak. Bisa. Artinya Bapak pernah kan bisa seperti itu. Itu yang harus dipertahankan. Gitu. Artinya kita memandang, Kalau saya bisa begitu, Ustaz. Yakin itu yang saya bilang ini zolim gitu. Istri nurut karena udah tahu bebannya udah beralih saya sebenarnya. Beban dia hutang apa, dia udah tahu saya punya solusinya sini, dia santai aja jadi saya udah tahu bisa nge-handle. iya, ya udah terus
Itu yang saya butuhkan teknisnya. Ya, Benar nggak begitu? Saya bener. Sekarang gitu. Pokoknya istri nggak usah ini, nggak. ya langkahnya saya harus tahu dulu. Nah, Dicatat gitu ya. Ini jangan sampai lupa nih catatan. langkah itu nanti kita buka pintu pintu ketiga, pintu lunas. Tapi yang jadi masalah pintu tenang senang dulu. Sehingga untuk mempraktikkan langkah itu, untuk negosiasi ke DC, negosiasi ke perbankan, itu nanti setelah kita plong, sehingga kita enak negosiasinya. Jangan nanti masalah di mode selesai kita takut ketemu DC, ya kan? Kita takut ketemu bank, gitu loh. Nah, nggak takut. Insya Allah ya, insya Allah. Iya. Saya bukan nggak takut tapi nggak tahu mau ngomong apa jadinya jadi nggak takut. Ya udah. Nggak tahu apa-apa. Sekarang alhamdulillah nih, pokoknya udah setuju ya masalah tenang senang nih. Nah, Saya boleh. iya. Siapa? Jadi pintu pertama yang kita buka adalah pintu taubat. Ya saya paham, saya harus salahnya saya nggak tahu rinciannya gitu. Itu salah saya. Sekarang taubatnya Kenapa ini, bisa seperti itu ya? Jadi saya juga. nah sekarang yang disebut taubat riba ini memang persoalannya beda dengan persoalan dosa-dosa lainnya. Karena mengakar kemana-mana. Iya, taubat riba itu Gitu kan. taubat riba itu dimulai dari wadaru mabaqiya minar riba, tinggalkan riba. Berarti stop mengambil bagi kreditur, stop membayar bagi debitur. Iya, stop bayar. Gitu. Artinya sudah tidak peduli lagi besok jatuh tempo. Nanti jatuh tempo gimana? Ya saya mau stop kok. Terserah mau jatuh tempo. Bener nggak? nggak usah pusing dengan jatuh tempo. Orang saya mau stop. Gitu. Stop bayar dulu. Stop bayar ini dalam rangka menarik perhatian dari kreditur. Bukannya jadi gini, ada bayar, ada lunasi. Ada membayar hutang, ada melunasi hutang. Ini harus dibedakan kata-katanya nih. Ada orang bayar hutang tapi nggak pernah lunas. Kan kita nggak mau seperti itu. Dibayarin terus hutang, nggak pernah lunas. Kenapa? Satu, angkanya nggak jelas, hutangnya berapa. Kedua, masih ada bunganya, masih ada ribanya, sehingga uangnya masuk ke bunga terus, ya kan, pembayaran kita. Ketiga, kita mungkin bayarnya nggak sesuai dengan sistem, sehingga kita bayarnya kurang, akhirnya masuknya ke bunga, nggak dianggap pembayaran pokok. Keempat, mau dibayar uangnya kagak ada, gitu kan. Nggak selesai kalau bicaranya bayar hutang. Yang selesai itu kita bicaranya melunasi hutang, ya kan. Nah, kalau melunasi ini ada satu bisa direncanakan bagaimana skema pelunasannya. Apakah dicicil sesuai kemampuan? Apakah saya cuti bayar dulu? Biarkan saya cuti dulu, saya mau tenang dulu, nanti saya mau jual dulu, jual apa dulu, nanti saya lunasi. Artinya tidak ada cicilan lagi gitu kan. Nah, saya mau melunasi itu kalau angkanya sudah jelas, kalau bunganya sudah nggak ada, kan gitu. Sekarang kan yang kita mau berarti melunasi hutang, bukan membayar hutang, gitu. Nah, jadi besok jatuh tempo harus bayar. Siapa yang mengharuskan bayar? Saya hanya mau melunasi, saya lunasi. Berarti stop bayar itu sebagai cara kita untuk masuk kepada negosiasi pelunasan. Jadi tujuannya tobat itu adalah berhenti bayar supaya terjadi musyawarah. Karena kalau nggak di stop, nggak akan pernah musyawarah. Bapak bayarin lagi, udah bayar berapa aja dulu, bayar lagi. Nah itu sistem tidak menghasilkan musyawarah. Tapi kalau stop jadi masalah bagi karyawan itu. Pak, ini bermasalah, akhirnya naik ke level berikutnya kan. Jadi masalah, naik lagi ke level berikutnya, akhirnya udah. Bagi bank, kredit macet itu kan harus diobati. Nah, obatnya itu adalah berupa keringanan gitu. Jadi kita
Kalau kita musyawarah kan nggak mungkin dengan karyawan level bawah, bener nggak? Level bawah taunya Pak ini harus bayar Pak, sistemnya udah seperti ini kan taunya begitu mereka. Tapi kalau level atas kan bisa musyawarah, udah Pak bayar pokoknya saja, sudah banyak kejadian begitu. Ya udah sekarang Bapak nggak usah pikirin hutangnya, udah cuti aja dulu, Bapak usaha aja. Ada juga yang terjadi seperti itu, gitu. Ya udah Pak, ini masalah hutang, Bapak berapa sanggup bayarnya? Ada juga yang terjadi seperti itu Pak. Itu. Yang bisa memutuskan itu siapa? Pihak yang punya otoritas tertinggi kan? Bukan karyawan paling itu kan? Nah, untuk sampai bicara sama mereka, yang harus dilakukan apa tadi? Ya itu, stop dulu. Itu tujuannya. Stop bayar, bukan artinya kita mau ngemplang, bukan artinya kita tidak punya niat baik. Paham nggak? Jadi taubat riba adalah stop. Jadi KPR emang udah stop ya. Jadi stop itu ada yang dengan niat hijrah kemauan kita sendiri, ada yang memang stop dipaksa sama Allah. Kamu kagak stop, aku paksa nih. Udah, jangan kasih duit dulu. Akhirnya secara terpaksa stop bayar. Selama setahun gak bayar. Akhirnya itu namanya kan dipaksa kan stopnya. Kalau membawa melunasi berarti plus ribanya atau disingkirkan Apanya? ribanya. Ustaz, kan ada nominal ribanya tuh. Kalau melunasi berarti itunya juga ikut dibayar. Yang dilunasi itu pokoknya saja, aja. bukan ribanya. Artinya tahap berikutnya ada negosiasi. Ada. Nah, tadi stop itu untuk menarik perhatian supaya ayo kita duduk bersama gitu loh. Gitu. Pak Fikri kenapa stop bayar? Ini saya baru paham Pak ini riba. Saya nggak boleh bayar riba, itu alasan pertama, ya kan? Harus disampaikan itu karena kan undang-undang membolehkan kita menjalankan syariat agama kita. Ya kan? Ini ribanya Pak, saya nggak mau bayar. Ada undang-undangnya. Iya, riba ini yang membuat kehidupan saya terpuruk. Riba ini yang membuat kerjaan saya jadi susah. Akhirnya saya nggak bisa bayar. Boleh bilang begitu? Boleh. Saya bilang begitu Pak kemarin. Bawahannya sih masih level-level yang kita berbicara gitu. Saya bilang lagi gitu. Iya. Pulang aja gitu. Jadi, Nah, nanti ada caranya. Ada negosiasi lisan. Kalau lisan itu pasti nguap. mereka udah Nah, nanti besok kita lagi. Iya, karena nggak dianggap. Cuman cerita pepesan kosong. Tapi kalau secara tulisan itu masuk arsip. Ada bukti. Maka nanti kita ada surat menyurat. Jadi kita nggak pakai lisan lagi. Nanti alasan-alasan itu dituangkan dalam surat. Percuma kalau nanti udah negosiasi surat menyurat ternyata Bapak bayar lagi. Nggak bisa lanjut negosiasi kalau begitu. Nah, berarti kan taubat itu ya stop. Jadi nanti dikumpulkan nih hutang riba saya kemana aja itu di stop semua. Jangan dipilih-pilih Pak, saya mau menyelesaikan ini dulu, yang lainnya tetap saya bayar. Nggak bisa. Hutang riba ini dua kata Pak. Hutang riba, ya kan? Riba ini urusannya hablum minallah, urusannya dosa sama Allah. Hutang urusannya sesama manusia. Kita bisa bayar hutang karena rezeki dari Allah. Kalau sama Allahnya bermasalah, bisa nggak kita menyelesaikan hutang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kan rezeki ya. Maksudnya Allah masih kita penghasilan untuk bayar riba kan? nggak mungkin. Iya. Nggak gimana ya? Iya berarti kan kita harus selesaikan dulu persoalan kita sama Allah kan? Ya kayak saya tuh membayar tempat maksiat gitu. Iya. Kesannya begitu. Nah artinya kan kita riba dimanapun kita tulis tuh, ini kita akan nggak bayar semua total, gitu. Yang akan kita bayar. Nah hutang kepada manusia ini masalah perdata, bukan masalah pidana. Bisa dinegosiasikan. Hutang itu kan masalah perdata kan. Jangan sampai jadi pidana loh. Kalau sampai jadi pidana ya mungkin masalahnya penggelapan, ya kan, penipuan karena menipu data, memalsukan data, gitu kan. Tapi kalau benar-benar masalah hutang, ya bisa dinegosiasikan. Nah jadi kalau misalnya
ribanya sudah diselesaikan, tidak dibayar, Allah bantu untuk menyelesaikan urusan manusianya ini, gitu. Tuh. Ya, sip. Cara bantunya apa ya tadi? Yang satu dibuat tenang, yang di sini dibuat tenang juga, di sini buat tenang juga gitu loh. Kalaupun nggak bisa tenang, Allah pisahkan yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Kalau masih Allah satukan, dijadikan baik dua-duanya, gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya Allah pisahkan, gitu. Yang baik sama yang baik, kan begitu ayatnya. Pasangan itu berjodoh itu, laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, ya kan? Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Nah, kalau memang masih jodoh akan diperbaiki dua-duanya nih supaya jadi pasangan, diperbaiki. Kalau salah satunya nggak bisa diperbaiki, ya dipisahkan. Nah, tobat ini yang kita benerin. Nah, salah satu makna tobat, ya itu tadi. Banyakin ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa harus diucapkan banyak-banyak? Supaya meresap dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maknanya gitu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Berarti hanya Engkau saja ya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya ini gitu loh, dalam hati kita gitu kan. La ilaha illa anta. Kemudian pikiran kita ya udah menyerahkan hanya Engkau saja ya Allah, yang lainnya nggak bisa. Gitu. Subhanaka, maha suci Engkau gitu kan. Gitu. Kalau misalnya maha suci Engkau dari kesalahan saya yang berpikir, maha suci Engkau dari saya salah dari memahami ayat-ayatmu gitu kan. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Subhanaka itu. Kemudian inni kuntu minaz zalimin, saya yang salah ya Allah, saya yang salah gitu. Jadi mandang orang itu bukan kesalahannya lagi yang kita pandang, gitu. Kita mandang orang karena kita udah gini. Kalau kita mandang anak, yang kita lihat kesalahannya, pasti kita marah sama anak. Karena yang kita lihat adalah kesalahannya, gitu kan. Beda kalau kita mandang anak orang lain, sama-sama nyolong mangga, anak kita nyolong mangga, anak orang lain nyolong mangga, kesalahannya sama. Tapi kita lebih marah ke anak sendiri. Karena yang kita lihat adalah kesalahannya. Tapi kalau ke anak orang lain, kita nggak terlalu marah. Karena yang kita lihat ini anak orang lain, bukan kesalahan yang dilihat. Tapi anak sendiri yang dilihat adalah kesalahannya gitu. Sehingga kita lebih marah ke anak. Nah sekarang, jangan lihat kesalahannya. Gitu. Lihat orangnya. Gitu. Ini anak saya yang didik. Kalau dia salah, berarti saya yang salah. Gitu kan berarti. Kalaupun marah, nggak terlalu marah gitu. Lihat istri, jangan lihat kesalahannya. Ini istri saya yang pimpin, saya imamnya. Kalau dia salah, saya lebih salah lagi. Gitu. Walaupun kadang nggak terima gitu. Iya, meskipun. Sampai ya jujur aja sampai bapak gitu. Ya. Kok gini ya, sampai. Nah. Oh, maafin saya. Tapi bapak kadang apalagi orang sudah melihat istri salah, jangan sampai. Ini ibaratnya apa ya, pasukan, salah pasukan salah komandannya, ya kan, gitu. Kita harus bisa menyembunyikan ya kesalahan orang yang kita pimpin dong. Karyawan kita salah, ya kita, manajernya dong yang harus merasa salah dong, ya kan. Itu. Nah sekarang jelaskan lagi ke orang tua, harus berani. Yang salah saya Pak, gitu. Istri saya mau bagaimana saya, gitu. Tadi kita berpatokan bukan pada apa-apa ya, kita berpatokan pada kisah Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat selanjutnya itu dalam cerita Nabi Yunus. Begitu juga aku akan menyelamatkan orang-orang beriman. Artinya apa? Kalau ada orang punya masalah, lalu dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia akan diselamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, itu yang kita lakukan. Nah, itu namanya istighfarnya Nabi Yunus. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada juga istighfarnya Nabi Adam.
Robbana zolamna. Nabi Adam yang merasa salah, nggak nyalain Hawa dia. Ya Allah nih gara-gara istri saya nyuruh-nyuruh saya makan buah kuldin. Saya udah nggak mau ya Allah, cuman istri saya nih gitu gara-gara dia ini ya Allah. Saya udah bilangin jangan, tapi dia maksa ya Allah, kan nggak gitu Adam bilangnya Robbana zolamna, ya kan, ya Allah saya yang berbuat zalim ini ya Allah gitu gitu. Nggak nyalain iblis juga, Adam nyalain iblis enggak. Ya Allah ini kan karena saya diganggu ya Allah, digoda ya Allah. Enggak nyalain dia nyalain diri sendiri. Ya Allah aku terima ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau udah mengakui diri sendiri, mengakui kesalahan diri sendiri, menerima, ini nanti akan ada rasa plong gitu. Ya udahlah emang saya salah. Sehingga apa ya? Kalau sudah begitu kan hubungan kita dengan orang lain akan enak. Biasanya dalam pekerjaan kan gitu. Ya udah saya yang salah kan enak jadi hubungannya sama dia kan. Ah kamu yang salah. Nah ini masih berdebat terus. Nggak selesai-selesai. Akhirnya timbul rasa permusuhan. Kan begitu yang terjadi di lapangan kan. Itu saya lakukan di kantor saya dulu. Karena saya merasa itu udah nih biar cepat selesai. Iya. Biar cepat selesai kan. Saya jadi salah. Nah, akhirnya Bapak enak kan berhubungan sama orang itu setelah Bapak merasa udah saya yang salah. Ya mungkin dianya yang merasa ada. Terserah dia. Terserah dia, ujung-ujungnya mungkin dia ada ini. Iya, itu kan hati orang. Kita nggak ngurusin hati orang. Yang kita urusin hati kita sendiri. Akhirnya Bapak kan plong kan berhubungan sama orang itu kan. Plong. Iya. Itu juga yang harus kita lakukan di rumah supaya kita plong berhubungan berkomunikasi. Nanti tujuannya apa? Supaya kita plong saling nasihat menasihati. Supaya kita plong, ayo kita selesaikan hutang bersama-sama. Gitu loh. Tujuannya ke situ. Nah, awal kan itu inginnya, harapannya, caranya seperti itu. Ya kembali lagi sih ya, ke Quran semua kan. Iya, kembali ke Quran semua. Gitu. Bagaimana mau bisa nyelesain bareng-bareng kalau komunikasinya berantakan? Nggak bisa. Komunikasinya ini beresin. Cara membereskan komunikasi, ya udahlah saya yang ngalah kan gitu akhirnya. Udah ini saya salah. Dan itu nggak harus diucapkan kan? Bapak ngucapin nggak ke teman Bapak? Ya udah saya yang salah, nggak kan? Nggak harus kan? Nggak harus. Dan jangan diucapin nanti bikin. Dari sikap. Nanti bikin mereka besar kepala kan. Nah itu dia jangan diucapin dari hati kita, dari sikap kita ketahuan. Jadi kita yang ngomong sendiri, ngomong kepada diri sendiri. Udahlah kamu yang salah. Ngomong kepada diri sendiri, saya yang salah. Wahai hatiku, kamu yang salah. Ya udah kita ngomong diri sendiri. Kita ngomong ke Allah, ya Allah saya yang salah ya Allah maafkan ya Allah gitu. Bukan ngomongin orang. Gitu. Kadang kalau di luar tuh terasa mudah gitu ya. Kalau kembali ke orang terdekat tuh kayak susah gitu ya. Berat. Banyakin zikir itu supaya Allah bantu. Gitu. Kami berdua sih itu sama itu. Cuman mungkin kalau saya sih karena sendiri-sendiri ya, maksudnya saya pernah menjelaskan seperti itu kok. Aku sering buat baca itu la ilaha illallah. Mau nyetir apa dalam hati saya, nggak maknanya. Iya harus paham. Kalau mau nyindir tuh jangan saat itu gitu, tapi harus cari waktu gitu kan. Cuma aja kalau kayak gitu, ya marah lagi kan nggak guna gitu. Itu yang nggak melek gitu, kayak nggak sadar aja sih. Tapi itu yang mesti saya ya PR saya lah. Ya, iya. Nah, jadi PR-nya zikir itu kan artinya nyambung, gitu kan? Zikir itu artinya nyambung. Jadi kita zikir itu artinya menyebut dan juga mengingat. Menyebut ini untuk membantu hati supaya ingat, gitu loh. Jadi kita sebut dan hati kita ikut mengingat gitu loh. Jangan lisan kita nyebut, hati kemana-mana, gitu kan? Gitu. Jadi lisan kita bergerak, bersuara mungkin pelan, yang kita bisa dengar sendiri,
gitu kan. Nah, hati kita memahami makna itu supaya kita ada ketersambungan itu. Nah, jadi nanti kita ketemu lagi, ya nggak bawa istri dulu nggak juga apa-apa, yang penting beres bapak dulu gitu kan. Nanti kita bicara teknisnya itu. Nah, kalau bicara teknisnya, ya nanti dokumen-dokumennya dikumpulkan. Bapak rinci itu hutangnya apa saja, satu KPR Bank Syariah, dua kredit apa saja, baik nama bapak atau nama istri. Jadi supaya istri tenang, udah semua masalah kamu saya yang selesaikan. Saya kan suami, saya yang nyelesain semua. Kamu tenang aja. Kalau ada telepon arahin ke saya, gitu. Kamu tenang aja. Saya udah bilang gitu, Ustaz. Gitu. Nanti Desi marah-marah, suruh marah-marah sama saya aja. Saya udah nawarin gitu. Katanya ini kan nomor telepon yang terdaftar saya, nomor telepon istri. Ya udah suruh telepon ke saya aja. Atau mana minta nomornya saya yang telepon. Kan gitu. Itu. Nah, tobat itu juga jangan mengulangi lagi. Artinya jangan mengulangi lagi, jangan berbuat zolim lagi. Baik pada kasus yang sama atau kasus yang lain. Gitu. Berarti kan juga jangan zolim lagi. Ambil uang orang buat bayar hutang, jangan lagi. Gitu. Stop semua. Stop kezoliman gitu. Tahu Ustaz, ininya dari mana ya? Maksudnya dengan cara apa ya nanti bayarnya? Ya oke lah, stop gitu. Ya. Iya kan, yang bayarin Allah kan nanti. Yang bayar siapa? Allah yang punya rezeki, yang punya fadilah, punya fadlun minallah, itu kan fadlun minallah. Allah yang punya, gitu. Ya Allah, kita jadi ya Allah nanti bayar dari ya Allah yang bayar. Ya Allah, karena tadi la ilaha illa anta. Kita udah ngakuin. Masa masih bingung lagi ntar gimana? Terus gimana makna la ilaha illa antanya? Jangan sampai kita lagi tobat malah melakukan dosa yang lain. Dosanya bentuk perbuatan berbeda tapi inti dosanya sama, yaitu zolim. Gitu loh. Riba itu kan zolim. Nah, ngambil hak orang itu kan juga zolim juga. Sama-sama zolim ini. Gitu. Nah, sekarang hutang bisa ditangguhkan, tapi hak orang harus disegerakan. Jadi lebih baik menyegerakan hak orang. Hutang tar dulu. Dibayar ini yang wajib nih, bayar sekolah lebih dulu. Hak sekolah kan? Hak karyawan bayar lebih dulu gitu. Kalau kita bisa puasa ya puasa. Gitu. Kalau anak nggak bisa puasa ya udah nih hak anak gitu kan. Gitu. Kalau kita masih ya hidup juga jangan perih-perih banget karena kita butuh pikiran yang tenang. Kalau hidup kita perih-perih banget gimana bisa tenang? Artinya apa? Ya udah kebutuhan keluarga yang standar minimal harus terpenuhi dulu, hutang tar aja belakangan gitu loh. Gitu. Nah, jadi aman tuh, ini aman, karyawan aman, ini aman. Hutang ayo kita ngobrol. Hutang mah diobrolin kalau belum ada uangnya. Gitu. Jangan bayar. Akhirnya ini aman, sono bermasalah. Padahal ini nggak lunas. Berarti kan nggak aman juga. Berarti semuanya jadi malah berantakan. Nah, sekarang kita cut, kita potong. Udah yang masalah di sini saja. Yang lain jangan ada masalah. Gitu kita potong. Anak jangan masalah, karyawan jangan masalah, teman jangan masalah. Yang masalah udah di sini aja, cut gitu. Jangan masalah dilebar-lebarin. Jelas sih saya masih melek itu, Ustaz. Iya. Masih melek. Ini di sini problemnya tapi nggak bisa handle sih gitu. Jadi sudahlah gitu. Oke. Bayar lagi akhirnya gitu. Ini saya paham nih di sini nih. Ini kayaknya bisa ini apa gitu. Nggak tahu teknisnya. Nah, sekarang nanti kita bicara teknisnya. Untuk yang penting tadi hati kuat dulu, gitu. Hati kuat, prinsip kuat, tobatnya kuat, pikiran kuat. Saya tinggal yakinin istri Ustaz kalau istri memang nggak yakin, serahkan ke saya. Udah, kamu kalau nggak paham, serahin ke saya. Saya sudah paham. Nanti kan istri juga penasaran. Kamu paham dari mana? Saya sudah paham dari klinik riba. Kamu kalau mau ikut belajar, hayo. Gitu kan? Gitu. Setelah itu kan nggak mungkin lagi ngezolimin. Ini ada jatuh tempo, ini duit siapa ayo? Iya. Nggak tahu duluan nanti. Oh, si tukang masalah perut dulu nih yang diutamakan utamakan, benar. Daripada sistem gitu kan. Iya.
Jangan anak jadi sedih, akhirnya jadi dia bicara yang enggak, doa yang enggak, kan kasihan. Anak jangan sampai masalah. Ya namanya udah nggak masuk logika ya Ustaz. Heeh. Itu tadi setan. Setan itu Awal Baqarah itu tadi 275 itu tadi kan kerasukan setan. Jadi udah kita salah logika terus, salah bertindak terus, salah berpikir terus kan, nggak selesai. ya, tuh. Jadi mengambil ibrohnya aja Ustaz. Saya bukan taib tuh nah, ya semua bukan nyari solusi sih. Harus solusi, iya. Terus sampai ya begini ya Ustaz jawab. Ya ini solusinya ya pelan-pelan sih terjawab sih. Tadi 275, 27 sampai 27 Sampai 282. 282. Ya, 275 sampai 282. Nah, yang kita khawatirkan itu. Kita zolimin istri, kita zolimin anak, kita zolimin karyawan, mereka doa yang enggak. Nah sekarang gini, semua yang sudah berlalu biarkan berlalu, nggak usah kita pikirin lagi, ya kan? Entah dulu kita udah zolim kan kita udah mohon ampun. Ini kuntu minaz zolimin, kita udah akui semua, gitu loh. Nah sekarang ke depannya, kalau kita sudah sadar dan tidak berbuat zolim, kemudian orang mendoakan kita buruk-buruk, ya insya Allah Allah yang jaga, kita udah jaga, gitu kan? Kalau kita nggak zolim tapi dia merasa dizolimi, ya itu nanti Allah yang maha bijaksana, yang memahami, yang zolim ini sebenarnya siapa, gitu kan? Yang penting kita udah berusaha tidak zolim, gitu. Jangan sampai itu tadi, ini benar tapi demi istri akhirnya kita jadi salah, jangan sampai itu terjadi lagi, gitu. Kita harus kuat. Itu diatur dalam musyawarah, skema pelunasannya seperti apa. Nanti kita bisa atur. Kalau orang gajian mungkin gampang ya, kalau saya kan tipe Iya, nanti kan kita bisa atur nih setelah hutangnya diruntut, mana yang mau diselesaikan duluan, kan nggak mungkin semuanya diselesaikan sekaligus. Nanti diatur, gitu. Yang penting tadi kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim, mana yang enggak. Kita bisa pilah dan kita bisa hindari. Dan satu lagi, jangan kita beribadah berharap dunia. Saya justru gimana ya caranya supaya saya nggak sibuk dunia. Itu. Pengen nggak mau sibuk saya di sini. Jangan kita misalnya sholat malam supaya hutangnya lunas, jangan. Gitu. Pernah begitu karena Nanti hutang gak lunas akhirnya kita sholat malamnya kagak ampuh. Ini ustadznya siapa yang ngajarin saya sholat malam? Salah nih ustadznya, kan gitu, ntar nyalain lagi. Nah kita ibadah. Saya masih sadar itu Pak. Saya masih sadar itu Ustaz. Jadi yang kita harapkan apa? Salam, Pak. Yang kita harapkan adalah rahmat dan maghfirah. Yang kita harapkan adalah ampunan Allah, rahmat Allah. Gitu. Jadi kita sholat, yang kita harapkan Allah ampuni dosa kita. Kita sedekah, yang kita harapkan Allah ampuni dosa kita, gitu loh. Jadi semua jenis ibadah yang kita ampuni adalah Allah ampuni dosa kita. Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita maghfirah. Masalah utang bodo amat, masalah dunia bodo amat, gitu kan. Itu. Pokoknya satu-satunya yang kita butuhkan dari ibadah kita, dari sedekah kita adalah rahmat dan maghfirah. Itu yang kita butuhkan. Udah jam berapa nih? 10 menit lagi. Ambil jam 2 aja ya. Ya. Monggo, saya ikut Ustaz. Iya, nanti kita ketemuan lagi. Saya bawa data. Bawa data. Tapi PR-nya itu dikerjakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi PR-nya ketemu orang senyum, ketemu istri tidak menyalahkan, ketemu anak menyenangkan anak itu. Oke. Kita potong masalah, hanya kita karantina masalah di posisinya saja. Kita membahagiakan orang bukan berarti kita harus berpoya-poya, bukan, ya kan? Dengan cara sederhana pun kita bisa membahagiakan juga. Bukan berarti harus terlena juga, enggak juga. Nah, saat yang paling bagus untuk istighfar ya 20 menit sebelum sholat subuh. Gitu.
20 menit sebelum sholat subuh itu waktu sahur kan. Wa fil asharihim hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu tadi baca istighfar sebelum di waktu sahur, sebelum sholat subuh 20 menit lah, 20 menit sebelum sholat subuh. Nggak usah, jangan ngaji, jangan sholat apa, ya udah istighfar aja, istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih ada waktu lagi. Ya Rabbana zalamna anfusana. Pokoknya zikir-zikir yang berkaitan dengan istighfar lah. Seperti itu. Kan banyak tuh, ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani kan. Saya dulu istighfar. Nah, itu udah pokoknya itu aja. Pokoknya tujuan kita adalah Allah ampuni, Allah rahmati gitu. Utang gimana? Terserah Allah aja kapan bisa melunasi. Pokoknya yang penting Allah ampuni, Allah rahmati. Saya nggak tahu utang saya berapa, Ustaz. Saya nggak tahu. Karena semua diurus. Ya semenjak ke saya nggak ngurusin. Enggak, dari dulu saya nggak tahu berapa sih sisanya, berapa. Ya, salah juga sih. Iya, salah emang. Harus didata lagi, catat lagi semua, dirinci lagi. Oke, hari ini udah nangkep nih poin-poinnya ya.